datang kepadamu Tuhan. Kayaknya kami hanya bawa hidup dan hati kami menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan, apa adanya kami. Kami gak mau berpura-pura di hadapan Tuhan. Kami gak mau jadi pribadi yang penuh dengan sandiwara di hadapan Tuhan. Kami mau jujur, kami mau tulus, kami mau apa adanya. Oleh karena itu Tuhan, kalau memang dalam kehidupan kami masih banyak yang harus dikoreksi oleh Tuhan, kami mau Tuhan diperbaharui, didisiplinkan, didewasakan, sehingga ketika kami datang di hadapan Tuhan, kami punya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hingga kehidupan kami menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan. Terima kasih Bapak untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami pada siang hari ini yang luar biasa. Ucapan syukur, tanda terima kasih kami bawa di hadapan Tuhan. Dan ini waktunya kami mendengar firman-Mu, Tuhan ajar kami terus semakin diperlengkapi lagi, lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, bentuk hati kami, persiapkan telinga kami, sehingga apa yang disampaikan akan jatuh di tanah yang subur, yaitu di dalam hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat, jadi saluran berkat hambanya Allah, supaya berotoritas Tuhan, isi hati Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan untuk Bapak Ibu. Thank you Imam Musik sekali lagi, dancer semuanya. Shalom. Wow, puji Tuhan bertemu kembali dengan keadaan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya pasti akan banyak tanda-tanda heran dan hebat di dalam kehidupan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pada siang hari ini, boleh lambaikan tangannya. Jemaat baru ada 1, ada 2 sebelah kanan saya. Jemaat yang setia, amin, puji Tuhan. Boleh disambut para diaken untuk ada ibu baju hitam, lalu ibu baju merah juga. Belakang sana Pak Afris, baju-baju yang pakai baju merah sebelah kanan Bapak. Bukan kanan lagi. Selamat datang ibu semua dalam GBI Gaul Mas. Biarlah bisa bertumbuh bersama-sama di tempat ini menjadi jemaat yang semakin didewasakan dalam Tuhan. Oke, hari ini kita akan belajar satu tema sederhana Bapak Ibu. Mungkin kata ini kata yang sering kita dengar atau nggak ada sesuatunya, nggak ada powernya. Tapi ternyata Tuhan hari-hari ini ingin kita memperhatikan ini, yaitu rest Bapak Ibu, istirahat. Ya, di saat dunia menuntut kita bekerja lebih cepat, bekerja lebih keras, bekerja lebih sungguh lagi. Kalau bisa 24 jam kita pakai waktu kita hanya untuk pikirin pekerjaan supaya bagaimana kita bisa hidup, gitu ya. Belum ditambah lagi gejolak-gejolak yang terjadi belakangan ini soal BBM, gitu ya. Bahkan saya sempat dengar beberapa sumber berita, nggak tahu benar akan terjadi atau tidak, tahun depan BBM Pertalite, Pertamax akan dihilangkan, jadi hanya ada Pertamax Turbo dan sebagainya. Akan jadi masalah baru lagi, gitu ya. Itulah dunia. Dunia menuju pada kehancurannya karena kita tidak percaya tepat pada waktunya Tuhan datang untuk kedua kalinya, amin. Maka ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, dunia ini yang kita sebut kiamat, akhir dunia, akhir zaman, itu pasti akan terjadi. Dan firman Tuhan bilang menuju kepada kehancurannya, dunia tidak akan semakin baik. Akan banyak kesulitan, kesusahan, bahkan belum ditambah bencana alam, belum ditambah bangsa makin melawan bangsa, negara makin melawan negara, belum lagi tentang kesulitan ekonomi, belum lagi tentang kehilangan kasih, di mana manusia udah gak punya kasih, sudah sibuk dengan dirinya masing-masing. Artinya tidak makin baik. Padahal kita sebagai manusia dituntut untuk terus, bahasanya gini, kalau gak kerja gak makan, kalau gak batin Tuhan gak akan hidup, gitu ya. Akhirnya kita jadi banyak bersungut-sungut Bapak Ibu. Kita menjadi sulit merasakan indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Di mana saat Tuhan bilang, setiap yang ikut aku, setiap yang percaya, hidupnya akan berkelimpahan, hidupnya akan penuh dengan sukacita, hidupnya akan penuh dengan damai sejahtera.
Tapi karena tekanan, seolah-olah akhirnya kita tidak bisa merasakan. Seolah-olah kok janji Tuhan buat kita orang percaya hidup sungguh-sungguh kok nggak terasa gitu ya. Lalu siapa yang salah? Tentu kalau bilang siapa yang salah, Tuhan tidak pernah salah dan firman Tuhan tidak pernah salah. Yang salah kita dalam hal yang meresponi. Dan hari ini kita belajar tentang rest, istirahat. Bisa kita lelah, Tuhan bilang kalian kita semua perlu istirahat. Ada 2 istirahat yang perlu kita pahami pada siang hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama, dasar kita. Ini supaya menjadi motivasi, supaya menjadi sebuah semangat, supaya kita nggak gugur dalam dunia ini, tapi kita semakin semangat ikut Tuhan, semakin semangat berlari, semakin semangat mengakhiri pertandingan iman kita. Istirahat yang pertama yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan orang percaya gini, akan ada peristirahatan terakhir. Yang kita kenal, yang Tuhan janjikan tentu adalah surga yang kekal, Bapak Ibu. Amin. Amin. Tuhan menyediakan peristirahatan terakhir, Bapak Ibu. Oke, kita lihat dulu. Ibrani pasal 4 ayat 10. Ibrani pasal 4 yang ayat yang ke-10 dan ayat ke-11. Saya bacakan. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentiannya, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Kita lihat dulu ayat yang ke-1. Perhentian apa? Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian yang masih berlaku. Dalam Ibrani ini berbicara tentang sebuah nasihat untuk berjaga-jaga, Bapak Ibu, untuk berwaspada. Kenapa? Karena pada dasarnya kita sebagai orang percaya, Tuhan sediakan tempat peristirahatan terakhir. Di mana Tuhan naik ke surga, Tuhan bilang, aku pergi untuk mempersiapkan tempat. Tugasku sekarang mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya. Tugas Tuhan melayani, memberitakan Injil sudah selesai. Itu didelegasikan kepada kita. Makanya pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Itu tugas kita. Tugas Tuhan adalah menyiapkan tempat yang layak bagi setiap kita yang percaya. Artinya kita punya tempat, Bapak Ibu. Amin. Kita punya tempat yang sudah Tuhan sediakan. Nah, tempatnya di mana? Di surga, bukan di dunia ini. Oleh karena itu, kalau tadi saya kasih pendahuluan, kalau dunia semakin membuat kita sulit, dunia semakin membuat kita frustasi, dunia semakin kita buat kecewa, dunia semakin kita kehilangan pengharapan, ini sementara. Kita hanya numpang lewat dalam dunia ini, karena tujuan akhir kita adalah di perhentian terakhir yang Tuhan sudah sediakan terbaik buat kita. Amen. Makanya ditulis waspada, berjaga-jaga, karena tidak semua bisa masuk dalam tempat perhentian. Bukan berarti janji Tuhan yang gagal, bukan berarti Tuhan tidak. Dalam arti gini, ketika Tuhan mati menyelamatkan dosa manusia, oh Tuhan pilih-pilih. Tidak, keselamatan sifatnya universal. Syaratnya cuma satu, percaya mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Maka keselamatan tidak akan pernah hilang walaupun manusia mau merebutnya, roh jahat ingin merebutnya. Tidak, karena itu sudah diberikan oleh Tuhan dan milik kita. Tapi kita bisa tidak masuk, Bapak Ibu. Kita bisa tidak masuk, dari ayat 11 dijelaskan dengan jelas. Hendaklah kita berusaha untuk masuk, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Kalau kita mau masuk surga, kalau kita mau sampai ke tempat peristirahatan kita yang terakhir, bersama-sama dengan Tuhan di mana Bapa ada, memerintah untuk selama-lamanya, kekal dan abadi. Dan Tuhan berkata, jangan sampai kita tidak taat. Itu kuncinya, Bapak.
Untuk kita bisa masuk dalam tempat di mana Tuhan sediakan yang luar biasa, kita nggak boleh tidak taat. Karena Tuhan membebaskan kita, Tuhan menebus dosa kita, Tuhan mati di atas kayu salib. Bukan supaya kita hanya enak-enak di dunia ini. Tidak, kita ini bekerja di dunia ini. Tempat nanti kita menerima upah, tempat nanti kita beristirahat, tempat nanti kita hanya merasakan sukacita, tempat nanti kita bersenang-senang bersama dengan Tuhan, bukan di dunia, tapi nanti ketika Tuhan datang untuk kedua kali atau kita kembali kepada Tuhan secara pribadi lepas pribadi, disitulah kita bisa beristirahat. Amin. Tapi memang perjalanannya tidak mudah, makanya diingatkan jangan sampai engkau tidak taat. Karena goncangan dunia membuat kita sulit untuk taat akan perintah Tuhan. Saat Tuhan bilang bersyukur, kenyataan sulit membuat kita tidak dapat mengucap syukur. Di saat dunia firman Tuhan berkata, ayo ampuni yang berbuat salah, tapi realita yang kita rasakan sulit untuk memaafkan orang yang menyakiti kita. Kita mau taat atau tidak? Karena kalau hari ini kita ngerti bahwa ketidaktaatan membuat kita tidak masuk dalam tempat yang Tuhan sediakan. Lebih baik kita berusaha untuk tetap taat. Makanya di situ bilang ikut Tuhan harus akal diri, pikul salib, menanggalkan kedagingan, menanggalkan keegois, menanggalkan kedudukan, menanggalkan tinggi jabatan, tinggi hati, tinggi diri kita, harga diri kita. It's okay, kita direndahkan oleh dunia asalkan kita ditinggikan oleh Tuhan, itu jauh lebih berharga. Amin. Kenapa? Saya selalu tanamkan dalam diri saya itu, awal kehidupan kita sebagai manusia bukan saat kita hari ini ada. Awal kehidupan kita sebagai manusia dan orang percaya ketika nanti kita menutup mata, menghembuskan nafas terakhir kita melek bukan dengan tubuh kita sebagai manusia, tapi tubuh roh kita yang nanti akan bertemu dengan Tuhan. Itu awal kehidupan kita, Bapak Ibu. Kenapa saya memberitahu awal kehidupan? Karena sifatnya kekal. Hari ini nggak kekal. Hari ini mungkin nanti malam bisa pulang ke rumah Bapak, besok bisa pulang, setahun lagi bisa pulang, kapanpun kita bisa pulang. Tapi nanti setelah kematian hanya ada dua, surga yang kekal atau neraka yang kekal. Firman Tuhan tidak ada berkata, oh surga hanya sifatnya 100 tahun, nanti kita balik lagi ke dunia baru. Ketika sudah masuk surga bersama dengan Tuhan, sifatnya kekal selama-lamanya. Amin. Tempat mana yang mau kita ada untuk melanjutkan kehidupan kita yang kekal bersama dengan Tuhan? Kuncinya satu, taat, Bapak Ibu. Masuk dalam perhentian harus melalui sebuah perjalanan. Kalau kita punya tujuan, pasti ada jalan yang kita lewati, betul Bapak Ibu. Kalau saya pengen ke Jogja dari Karawang, berarti akan ada berbagai macam tempat yang akan saya lewati. Itu disebut dengan perjalanan. Kalau dalam kehidupan kita, perjalanan disebut sebagai proses pembentukan Tuhan. Kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel dibudak oleh Mesir, tapi karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, Tuhan katakan sebuah berkat dan janji. Aku akan lepaskan engkau dari perbudakan bangsa Mesir dan aku akan kirim dan bawa engkau masuk ke tanah yang aku janjikan, yang penuh dengan susu dan madunya, di mana semua yang kau butuhkan ada di tempat itu. Tapi ada perjalanan. Harus melewati sungai ini, harus melewati padang gurun, harus melewati setiap kesulitan-kesulitan. Gunanya untuk apa? Pembentukan supaya setiap yang nanti masuk ke tanah Kanaan itulah yang sudah lulus uji, yang sudah lulus uji, Bapak Ibu. Makanya ketika kita lihat perjalanan bangsa Israel yang harusnya mungkin 3,5 tahun sampai ke tanah Kanaan, tapi karena ketidaktaatan mereka harus 40 tahun melakukan perjalanan. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak semuanya bisa masuk. Janji Tuhan gagal? Tidak. Tetap bangsa Israel menduduki tanah perjanjian Allah. Hanya bukan semua orang. Sama seperti kita. Kita sebagai orang percaya ketika diselamatkan Tuhan, Tuhan memberikan tempat yang layak. Dan kita selama masih hidup, inilah perjalanan kehidupan kita. Kalau yang taat, kita akan berakhir surga. Amin. Tapi yang tidak taat,
kita tidak akan pernah menikmati tempat yang Tuhan sediakan. Apakah gagal janji Tuhan? Apakah Tuhan gagal mati dan sekali-sekali? Tidak. Orang percaya diselamatkan tetap terjadi. Karena yang masuk dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang tetap menjaga rasa percaya terhadap Tuhan. Amin. Inilah perjalanan kita. Jadi kalau saya mau bilang dunia akan menuju pada kehancurannya, iya, itu pasti terjadi. Tapi fokus kita pada hari-hari ini adalah tanamkan bahwa Tuhan, aku tahu hal hari ini aku alami ini hanya sebuah proses persiapan Tuhan supaya nantinya aku bisa layak masuk dalam kerajaan Allah. Di mana nanti gak akan ada kesusahan, di mana nanti gak akan ada sakit penyakit, di mana nanti gak akan ada sakit hati, semuanya indah bersama dengan Tuhan. Ini hanya sementara. Jangan sampai yang sifatnya sementara kita menghilangkan yang kekal bersama dengan Tuhan. Jangan sampai sifatnya fana ini kita tukar hanya untuk sesuatu yang abadi. Hendaklah kita tetap menjaga fokus kita bahwa Tuhan, tempatku bukan di sini, tapi tempatku adalah di mana tempat yang Tuhan sediakan yang begitu luar biasa untuk aku. Itu motivasi pertama Bapak Ibu, supaya kita semangat. Semangat untuk apa? Menjaga keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Filipi pasal 2 ayat 12 berbunyi seperti ini Bapak Ibu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kembali kata taat itu selalu ada. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Memang perjuangan kita jauh lebih sulit Bapak Ibu. Mungkin kalau murid-murid Yesus pada zaman itu ada wujud Yesus. Terkadang manusia kalau ada Tuhan yang terlihat lebih mudah untuk taat. Ya, kalau ada yang terlihat bos, pimpinan, kita akan lebih mudah untuk taat. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita lihat. Tapi ketika tidak ada, itu akan menjadi lebih sulit. Tapi disitulah teruji ketaatan kita terhadap pimpinan kita. Disitulah akan terlihat seberapa yakin dan percayanya kita terhadap pimpinan kita, termasuk kepada Tuhan. Makanya Tuhan ingat, terlebih waktu aku tidak hadir, hendaklah engkau tetap taat mengerjakan walaupun tidak ada yang melihat. Sedangkan kita percaya mata Tuhan selalu melihat. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, walaupun Tuhan tidak terlihat secara fisik, walaupun rancangan Tuhan atau mujizat Tuhan belum kita lihat, walaupun jawaban doa kita belum kita dengar, walaupun apa yang kita harapkan Tuhan belum jawab. Seperti khotbah saya waktu beberapa bulan yang lalu tentang bagaimana kita harus menunggu. Walaupun Tuhan sedang dalam mempersiapkan memberi yang terbaik, mungkin kita sudah lelah, mungkin kita sudah capek, tapi Tuhan bilang kita harus tetap taat. Amin. Jangan sampai keselamatan yang Tuhan sudah berikan kita gagal untuk masuknya. Apa sih gini Bapak Ibu, udah di bumi pas-pasan, mati udah masuk surga. Sedih sekali. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tugas kita hanya satu. Masalah keselamatan Tuhan sudah lakukan. Tugas kita cuma satu, iman yang harus dijaga. Iman. Bahkan nanti pada akhir zaman itu hanya iman yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Harta tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tapi kita yang tidak percaya sebelum masa aktivis kita sudah ikut terangkat bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Tapi kalau ada yang di firman Tuhan, ada beberapa yang akan menghadapi dan akan merasa dia tetap bisa selamat asalkan imannya tetap dijaga. Ada orang-orang yang dapat kesempatan spesial, bukan berarti dia gagal, bukan berarti dia berdosa. Tapi memang ada orang-orang yang dapat kesempatan untuk masuk dalam masa-masa suka. Bukan berarti dia tidak selamat, asalkan imannya tetap dia jaga, dia akan selamat. Pada artinya imannya akan menyelamatkan.
Iman yang akan membawa kita masuk dalam perhentian yang sudah Tuhan sediakan Bapak Ibu. Sulit menjaga iman, betul, enggak mudah. Tapi bersyukur gereja kita di tempat ini punya 5 gaya hidup yang selalu diingatkan. Berdoa, baca firman, pujian penyembahan, bersekutu, dan berpuasa. Mungkin sederhana, tapi yakin dan percaya dengan kita berdoa, iman kita ditambah. Dengan kita baca firman, iman kita dikuatkan. Dengan kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman, kita dikuatkan. Dengan kita memberikan pujian dan penyembahan, kita dikuatkan. Bahkan dengan kita berpuasa merendahkan diri, kita dikuatkan. Saya yakin dan percaya gini Bapak Ibu. Yakin dan percaya. Walaupun firman Tuhan pada siang hari yang pertama dan kita fokus kepada perhentian, kita nggak boleh tergoyahkan terhadap keadaan dunia. Saya kira percaya gini. Ketika kita berusaha taat kepada Tuhan, ketika kita berusaha taat dan sungguh-sungguh ikut apa kata firman Tuhan, saya yakin dan percaya janji Tuhan gak mungkin gagal. Tuhan akan pelihara dengan begitu luar biasa. Amin. Tuhan akan begitu pelihara kita dengan luar biasa. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita meminta-minta. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh ke geletak. Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Ya. Itu janji Tuhan. Yang benar Pak, imanmu lah yang akan membuat janji itu tergenapi dalam kehidupan kita. Kita akan enjoy Bapak Ibu. Kita akan bisa bersyukur. Karena kita tahu hidup ini sementara, kita punya tempat yang pasti. Walaupun sulit, kita tetap percaya Tuhan akan pelihara. Kerjakanlah semaksimal kita, kerjakanlah semampu kita. Selama kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Bagi dunia tidak ada harapan, bagi Tuhan penuh dengan harapan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, Pak, pertanyaan sering muncul, tapi kan sulit tadi saya bilang, gak gampang Pak. Perjalanan gak mudah, perjalanan panjang. Iya kalau saya berdoa hidup saya 50-60 tahun lagi Bapak Ibu, berarti kira-kira umur 76-80 lah boleh dipanggil pulang Tuhan. Artinya ada 60 tahun lagi, ada 50 tahun lagi yang harus saya jalani dengan keadaan yang tidak jelas dunia ini, dengan keadaan ekonomi yang mungkin nanti ke depan akan lebih berat yang harus saya alami bersama dengan keluarga. Lalu bagaimana? Sama seperti dalam sebuah perjalanan, ketika saya naik mobil mau ke Jogja, di pertengahan jalan saya merasa lelah, di pertengahan jalan saya merasa capek. Pasti pilihan kita adalah menepi ya. Kita cari rest area, kita istirahatkan badan kita pejamkan mata, atau kita makan, kita minum, cuci muka, apapun yang kita lakukan supaya kita segar kembali, semangat, akhirnya kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Sama Bapak Ibu, Tuhan kasih hikmah gitu. Perjalanan kehidupan kita ada satu waktu yang harus kita pergunakan untuk masuk dalam rest area, di mana kita memulihkan lagi semangat kita, memulihkan lagi keadaan kita, menyemangati iman kita, menyemangati api kita, supaya kita tidak kalah dalam perjalanan, supaya kita sampai kepada tujuan kita, yaitu masuk dalam rest area. Bapak Ibu, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya ada waktunya kita bekerja, tapi juga ada waktunya kita beristirahat. Secara fisik teorinya seperti itu. Kita bekerja setengah mati, kita boleh healing dong, mengapresiasi diri. Setahun bekerja, kita pakai cuti, jalan-jalan. Itu tandanya kita sedang mengistirahatkan secara mental dan fisik kita. Setelah bekerja seharian kita tidur, gitu ya. Bagaimana dengan roh kita? Karena hidup kita kan tubuh, jiwa, dan roh. Roh yang paling rawan Bapak Ibu. Roh yang akan membuat hidup kita empat-empatan bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ketika kita masuk dalam keadaan yang mentok, lemah, letih, lesu, Tuhan bilang, istirahat, tempat peristirahatan kita cuma satu, di bawah kaki Tuhan. Amen. Yang membuat kita sulit melihat pekerjaan Tuhan karena kita sudah capek Bapak Ibu.
Yang membuat kita sulit mengucap syukur karena kita sudah capek. Ketika kita capek, segala sesuatu yang dilakukan di sekitar kita akan menjadi salah. Bapak ibu yang kerja mungkin dari pagi sampai malam, nyampe rumah badan lelah, letih, capek. Lalu mungkin anak ajak main, kita pasti sedikit lebih emosi gitu ya. Kamu gak ngerti ya, papa kerja, mama kerja, butuh istirahat sedikit. Dibercandain aja udah gak bisa, diajak ngobrol baik-baik udah gak bisa, saya pengen istirahat. Jangan ganggu saya. Emosi terus emosi dan marah. Sama Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita gak bisa melihat kebaikan Tuhan, kalau hari-hari ini kita gak bisa mengucap syukur, kalau hari-hari ini kita gak bisa bilang Tuhan Yesus baik, bahkan kalau hari-hari ini kita sekedar misalnya marah-marah dan marah, kehilangan damai dan kehilangan sukacita di depan kita, itu karena kita lagi capek Bapak Ibu. Kita lagi capek. Mungkin Bapak Ibu capek dengan pekerjaan, Bapak Ibu capek dengan kondisi keluarga, Bapak Ibu capek dengan kondisi ekonomi, kesehatan, anak, istri, suami. Kita mungkin lagi capek, secapek-capeknya. Buat ingatkan, masuk yuk dalam tempat peristirahatan, rest areanya Tuhan, di mana engkau hanya bisa berserah sama Tuhan. Engkau tinggal duduk diam, pasrah sama Tuhan. Tuhan yang akan kembalikan semangat. Makanya dalam Mazmur pasal 90 ayat 12, Musa berdoa seperti ini Bapak Ibu. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ketika kita capek, kita sulit lihat kebaikan Tuhan. Jangankan lihat kebaikan Tuhan yang sudah lewat, kita bisa pulang ketemu keluarga aja kita pikir itu bukan kebaikan Tuhan, padahal itu kebaikan Tuhan. Makanya dalam Mazmur bilang, ajar setiap kami untuk menghitung, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Bijaksana arti apa Bapak? Untuk melihat secara menyeluruh bahwa Tuhan itu baik. Ya, amen. Bahwa semua yang kita lewati itu baik, gak ada yang tidak baik. Apa kita lebih bagi orang yang percaya? Semuanya baik bersama dengan Tuhan. Hanya saja kadang kita gak ada waktu untuk berdiam diri, duduk di bawah kaki Tuhan. Kita kebanyakan seperti Marta. Kita bekerja beri yang terbaik. Apakah salah? Tidak. Tuhan sangat mengapresiasi. Apakah saya salah Pak bekerja keras untuk keluarga saya? Tidak. Karena Tuhan juga bilang jangan jadi pemalas, belajar kepada semut yang mempersiapkan segala sesuatu sebelum musim dingin. Apakah saya salah Pak berjuang sedemikian rupa hanya untuk keluarga saya bisa makan? Tidak, tidak salah. Betul, ingatkan. Ada waktunya engkau seperti Maria yang mengambil sebuah sikap, hanya duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar apa yang Tuhan katakan dalam hidup. Mungkin karena dunia begitu menuntut kita jadi seperti Marta, bekerja. Yang penting kan saya bekerja seperti untuk Tuhan Pak, bukan untuk manusia. Hati saya untuk Tuhan, saya lalu memberikan untuk Tuhan. Yes. Tapi adakah waktu engkau duduk diam di bawah kaki Tuhan? Buat yang pelayanan, stagnan dalam pelayanan, bosan dalam pelayanan, hanya karena kita kebanyakan melayani yang terlihat secara fisik, tapi kita nggak pernah ada waktu hanya duduk diam di hadapan Tuhan. Duduk diam di hadapan Tuhan itu adalah gini Bapak Ibu, berdoa dan mengucap syukur. Hanya itu. Gak perlu bawa segala bentuk kesulitan kita, udah tahu. Gak perlu bacakan list, ada 100 list permohonan saya, Tuhan ini semua Tuhan udah tahu. Apa yang Tuhan inginkan adalah ketika kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, Tuhan inilah aku anak, dan tanganmu aku berserah. Bawa ucapan syukur, Tuhan kau Allah yang baik, kau Allah yang dahsyat. Di dalam ucapan syukur dan doa kita Bapak Ibu,
di dalam kita sedang duduk diam di bawah kaki Tuhan, disitulah Tuhan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Ketika Paulus ditangkap, ketika Paulus dipenjara, saya tidak percaya walaupun Paulus ada anak Tuhan yang militer, tapi ada sisi manusia yang takut dan gentar pasti. Karena hukuman yang dia terima bisa mengancam nyawanya. Jadi belenggu, Bapak, di penjara. Tapi pada saat itu, apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia ambil waktu berdoa. Dia menaikkan ucapan syukur. Dia tetap bilang bahwa Tuhan Allahku yang sembah, hal yang begitu luar biasa, Allah yang dasar. Saat itu juga terjadi gempa bumi, seluruh belenggu lepas. Bahkan lebih dasar lagi, ada prajurit yang bertobat melihat kesaksian yang terjadi. Hanya karena berdoa dan ucapan syukur, sesuatu yang bisa terjadi. Daud, siapa yang gak kenal Daud? Tapi sebelum jadi seorang raja yang besar. Daud hanya pengembala domba, yang mungkin dombanya juga gak banyak, yang berbadan kecil juga dia. Tapi dia punya waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Dia hanya memainkan kecapi, dia hanya bawa ucapan syukur dan puji-pujian dan mazmur. Dalam Mazmur pasal 62 ayat 2, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Daud mempunyai kebiasaan untuk hidup diam di bawah kaki Tuhan. Dia mainkan kecapi, dia naikkan ucapan syukur. Ketika masalah datang yang besar, yaitu Goliat seorang Filistin, yang tidak ada satupun yang berani menghadapi Daud, orang yang kecil, yang tidak berotot, yang masih kemerah-merahan, bahkan tidak dipandang dalam keluarganya bisa menjadi seorang panglima. Dia yang menyelamatkan bangsa Israel dari seorang Filistin Goliat. Sesuatu yang mustahil Tuhan bisa kerjakan ketika kita punya waktu intim, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Apa yang sedang kita rasakan Bapak Ibu? Apa yang sedang kita gumulkan? Tuhan mau kita buat waktu untuk ada dalam rest area-nya Tuhan. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, Tuhan terlebih dahulu menyediakan waktu untuk kita. Makanya kita kenal dengan yang namanya Sabat Bapak Ibu. Dalam hari-hari penciptaan, Tuhan menciptakan semuanya di hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Betul ya? Sampai hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Lalu di hari yang ke-7 Tuhan berhenti. Tuhan tidak melakukan apapun. Inilah yang dianut oleh orang Yahudi, mengenal yang namanya waktu istirahat atau waktu berhenti. Setelah mereka bekerja, mereka punya satu waktu tidak bekerja, hanya berdoa, hanya membawa ucapan syukur. Kalau kita setelah disepakati dan diyakini, maka Sabat itu jatuhnya hari Minggu. Makanya hari ini kita semua sama-sama datang beribadah. Inilah Sabat, dimana kita memperingati hari Sabatnya Tuhan. Tapi ketika saya mencoba untuk merenungkan Bapak Ibu, kenapa Tuhan harus menyediakan Tuhan? Kenapa Tuhan gak pakai 7 hari itu untuk menciptakan yang lain? Kenapa hanya Tuhan pakai 6 hari? Ternyata bukan sekedar sebuah kebetulan Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak pernah mengenal namanya kebetulan. Tuhan menetapkan. Jadi ada 3 Bapak Ibu yang Tuhan kerjakan ketika di hari yang ke-7. Yang pertama adalah Tuhan berhenti karena Tuhan ingin membangun komunikasi dan relasi kepada Adam, ciptaan yang paling sempurna. Makanya Tuhan bilang bagi Adam, semua yang ada di tempat ini engkau kelola dengan baik. Dari hewan, tumbuhan, apapun yang saya ciptakan, kamulah yang mengelola. Karena Tuhan ingin punya relasi dengan Adam. Lalu lihat kedua, Tuhan memberkati. Tuhan melepaskan berkat untuk semua ciptaan, termasuk kepada Adam. Dan yang ketiga, Tuhan menguduskan, Tuhan memurnikan, Tuhan membuat semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Allah yang kudus, maka segala sesuatu yang ada di hadapannya haruslah kudus di matanya. Ada 3 hal Bapak Ibu yang Tuhan ingin kasih tahu untuk setiap kita manusia. Supaya apa? Supaya kita manusia juga punya waktu Sabat
kepada Tuhan. Kita buka. Bantu saya Markus pasal 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Tuhan menyediakan hari Sabat memang untuk kita. Untuk apa? Yang pertama, ketika kita menyediakan waktu untuk Tuhan, Sabat dalam hidup kita, disitulah kita sedang membangun relasi bersama dengan Tuhan. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan, di mana Tuhan mendengar, Tuhan berbicara, kita mendengar dan kita melakukan. Hal yang kedua, ketika kita sudah mendengar apa yang Tuhan inginkan, maka Tuhan juga yang memberkati Bapak Ibu. Karena ketika berkat Tuhan turun, maka salah satunya pasti berhasil. Yang lebih luar biasanya yang ketiga, ketika Tuhan sudah memberkati, Tuhan juga yang mengkuduskan. Tuhan yang akan membuat segala satunya indah, berkenan, dan layak di hadapan Tuhan. 3 hal ini Bapak Ibu yang akan kita terima di hadapan Tuhan ketika kita masuk dalam Sabat, ketika kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. 3 hal inilah yang akan berdampak dalam kehidupan kita. Kita mau diberkati, punya Sabat. Kita mau dimurnikan, punya Sabat. Kita mau punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya Sabat. Sabat bukan hanya sekedar di hari Minggu Bapak Ibu, tapi lakukanlah setiap hari dimanapun kita berada. 24 jam Tuhan kasih waktu. Masa kita gak bisa kasih seberapa jam untuk kita hanya ketika kita datang di hadapan Tuhan, jangan bawa apa-apa, hanya cukup bilang tadi berdoa dan mengucap syukur, Tuhan Kau yang baik, ini anak aku datang di hadapan Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Aku sayang Tuhan, aku cinta Tuhan. Hanya bawa itu saja. Tuhan bekerja dengan dahsyat. Punya Sabat hari-hari ini. Dari 24 jam waktu kita, luangkanlah waktu. Bukan luangkan, sediakan waktu untuk Tuhan, untuk kita punya Sabat. Amin. Saya diteguhkan gini Bapak Ibu, ibadah hari Minggu tidaklah cukup untuk mengganti kebaikan kita. 2 jam belum tentu sama 2 jam kita fokus 100%. Kalau kita mau jujur-jujuran mungkin di korti, buka WA, buka Facebook, buka Instagram, datang konten jam 10, telat 15 menit potong lagi. Apakah bulan 2 jam kita memberikan sungguh-sungguh buat Tuhan? Belum mikirin kompor udah mati atau belum, dan habis 5 menit. 2 jam setiap minggu, kalikan selama 1 tahun ada berapa minggu? Nggak nyampe dalam waktu 24, dalam seminggu aja nggak nyampe. Tapi kita selalu minta yang terbaik dari Tuhan. Kita selalu meminta yang besar daripada Tuhan. Tapi hari ini kita belajar sama-sama. Saya dengan Bapak Ibu hari ini belajar 24 jam yang Tuhan kasih. Kita sediakan waktu khusus untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Gak perlu banyak berkata, gak perlu banyak bicara. Cukup bilang, Tuhan, aku tetap percaya Tuhan Allahku yang hebat, Tuhan Allahku yang ajaib, Amen. Tuhan Allahku yang dahsyat. Amen. Aku mengucap syukur, aku berterima kasih di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya tutup dengan satu ayat, Matius 11 ayat 28. Saya undang imam supaya bersiapkan diri. Matius 11 ayat 28 berbunyi seperti tadi sudah saya sampaikan di awal-awal. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada. Seberapa berat beban kita hari-hari ini Bapak Ibu? Ya. Seberapa besar beban kita hari-hari ini? Saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Bapak Ibu tahu. Mungkin sekarang sudah sampai di limit kemampuan kita. Mungkin sekarang sudah sampai di batas kemampuan kita sebagai manusia. Tuhan membuka tangannya.
Tuhan mengundang. Tuhan tidak pernah memaksa, tapi Tuhan mengundang Bapak Ibu kita semua, mau atau tidak, datang kepada Tuhan, membawa semua yang kita rasakan, letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan gak menuntut kita jadi orang yang kuat. Tuhan gak menyuruh kita jadi orang yang hebat. Tuhan gak menuntut kita jadi pribadi yang superhero, superior, kayak Superman. Tuhan gak menuntut kita untuk gak boleh kelihatan sedih, gak boleh kelihatan capek, gak boleh kelihatan lelah. Tuhan gak pernah ngomong itu, Bapak. Tuhan yang minta datanglah kepada, karena di mata Tuhan kita tetap anak yang butuh Bapa. Di mata Tuhan kita tetap hamba yang butuh Tuhan. Di mata Tuhan kita adalah ciptaan yang sempurna, butuh Sang Pencipta. Enggak perlu kita bilang Tuhan aku mampu, Tuhan aku kuat, aku bisa. Ambil. Kadang ada waktunya kamu seperti anak kecil yang datang dengan tulus, yang menyerahkan hidupnya kepada Bapaknya dan yakin penuh bahwa Bapaknya akan menjaga, Bapaknya akan mencukupkan, Bapaknya akan menyertai. Dan semua beban seorang anak ketika sudah ada di dekat Bapaknya, dia akan lega. Walaupun lingkungannya tetap mencekam, banyak ketakutan, banyak kegentaran. Dan ketika seorang anak ada dalam dekapan Bapaknya, yang dia lihat bukan lagi ketakutan, tapi yang dia lihat bahwa ada seorang Bapa, ayahku, yang akan menjaga, yang akan selalu menemani. Begitu juga kita, Bapak Ibu. Mungkin kita mencekam, mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi sebuah pergumulan yang gelap, gak ada ujungnya, menakutkan. Datanglah kepada Tuhan seperti anak kecil. Jika kita dekat Tuhan, segala sesuatunya jadi baik. Amin. Jika dekat dengan Tuhan, segala sesuatunya menjadi indah. Amin. Kita akan merasa aman dan nyaman. Yes. Terima undangan Tuhan. Gak usah pakai malu, gak usah pakai sungkan. Datanglah di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berhentilah sejenak, akuilah kelelahan kita, dan ayo kita berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk setiap kita. Kita renungkan firman Tuhan. Kita tutup mata kita. Bapak, terima kasih untuk firman. Terima kasih. Bapak, mungkin selama ini kami merasa capek Tuhan. Capek Tuhan. Segala upaya sudah kami lakukan. Bahkan berdoa, berpuasa sudah kami lakukan. Tapi kami merasa tetap capek. Kami udah gak tahu lagi harus apa. Kami beban, kami berat Tuhan. Kami putus asa. Tapi kami tahu firman Tuhan pada siang hari ini berkata, kami cukup duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami cukup hanya dengan membawa ucapan syukur kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau dahsyat. Maka disitulah Tuhan bekerja. Amin. Maka disitulah Tuhan bekerja. Yes. Dan karena itulah ajar kami untuk kami punya kerinduan, menyediakan waktu kami hanya ingin mendengar suara Tuhan, hanya ingin merasakan pelukan Tuhan, hanya ingin merasakan genggaman Tuhan. Kami gak mau bawa setiap keluh kesah kami. Ya, selama ini kami sering membawa keluh kesah kami, tapi kami mau punya waktu hanya cukup diam, cukup bermazmur, cukup mengucap syukur, dan membiarkan Tuhan bekerja. Kau yang memulihkan, Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang memberikan semangat yang baru.
setiap kami Tuhan. Terima kasih. Pribadi lepas pribadi. Jika Tuhan mengingatkan, ya selama ini kita kurang punya waktu untuk Tuhan. Kita berpikir dengan bekerja keras sudah cukup, dengan beribadah sekali seminggu sudah cukup, sampai kita nggak punya waktu lagi. Hari ini pribadi lepas pribadi punya ambil komitmen di hadapan Tuhan. Bahwa kami mau lebih punya banyak waktu untuk Tuhan. Kami mau menyediakan banyak waktu untuk Tuhan. Kami nggak mau sekedar hanya datang ketika kami butuh. Kami nggak mau sekedar datang ketika kami sudah hancur. Kami mau punya kebiasaan gaya hidup di mana setiap hari kami bertemu dengan Tuhan. Karena kami tahu dalam proses perjalanan hidup kami, inilah proses pembentukan setiap kami. Lebih baik satu hari daripada 1000 hari di tempat. Kami hanya mau memuji Tuhan. Kami hanya mau menyembah, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua. Saya udah bagian dari Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu dari awal. Satu hal yang meminta, satu hal yang aku itu berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang aku minta, menikmati baik-Mu. Satu hal yang aku inilah kerinduan kami, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang aku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di belakang-Mu daripada 1000 hari di tempat
kami untuk sekedar memuji Tuhan, hanya sekedar untuk menyembah Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yang mau menikmati semua kemurahan Tuhan, katakan dengan lebih percaya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mereka kemuliaan yang luar biasa, mereka tepuk tangan yang luar biasa, Pak. Kami ingin punya banyak waktu untuk Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami lebih banyak waktu untuk hanya memikirkan hal-hal dunia. Sampai ketika kami dalam keadaan capek, kami malah menyalahkan Tuhan. Ketika kami sudah sampai di ujung kemampuan kami hanya bisa menyalahkan Tuhan. Tapi sampai kami lupa bahwa apa yang hari ini ada, dan hari ini yang masih kami lakukan, itu bukti Tuhan masih menyertai. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami hebat, itu kami gak akan pernah lepas dari yang namanya dukungan Tuhan. Karena itu Tuhan, baik kami bisa menikmati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Kami mau punya waktu, kami gak mau mikirin hal lain, kami gak mau mikirin hal dunia, kami gak mau mikirin hal kesulitan, kami gak mau mikirin segala sesuatu yang sedang kami rasakan. Kami hanya ingin datang di hadapan Tuhan. Kami hanya ingin bilang, Tuhan, kami tetap percaya, aku tetap percaya Tuhan yang akan memelihara, Tuhan Allah yang dahsyat, Tuhan Allah yang baik. Kami mengucap syukur dan kami tetap cinta apapun yang terjadi kepada Tuhan. Selebihnya Tuhan berbicara, Tuhan yang bertindak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bangga punya Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan. Kadang kami melupakan Tuhan, tapi Tuhan selalu mengingatkan. Tuhan selalu menunggu setiap hari dengan tangan yang terbuka untuk kami datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba berhenti, tapi hamba yang tidak baca firman-Mu akan selalu hidup dalam kehidupan kami semua. Oleh karena itu berteraikan firman-Mu Tuhan, berteraikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dan melalui kehidupan kami akan banyak jiwa-jiwa orang-orang yang dekat dengan kami, orang-orang yang kami kasihi juga merasakan kasih Tuhan. Hamba berhenti Tuhan, hamba berhenti. Terima kasih Bapak untuk firman. Dan bila kesempatan kami juga mau memberi persembahan yang kedua, buat jemaat yang mau memberi persembahan yang kedua bisa angkat persembahan tangan kami dan arahkan hati dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau yang melihat tangan-tangan yang terangkat, Engkau juga melihat hati-hati yang juga ingin memberi. Tuhan, pada waktunya Kau yang mencukupkan, Kau yang memampukan bersama-sama kita bisa memberi. Maka ketika kami memberi bukan karena sebuah kewajiban, tapi sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, dan sebagaimana kami juga mendukung pelayanan yang ada. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami memberi dengan ucapan syukur dan sukacita di hadapan Tuhan. Dan juga pakai gereja-Mu Tuhan di tempat ini untuk mengelola semuanya ini dengan takut akan Tuhan, sehingga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya untuk memperluas pekerjaan
Biarlah kami memberikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan kami juga siap untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, sebagai bentuk kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat dengan otoritas dari tempat yang maha tinggi. Hamba lepaskan berkat untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah berkat Tuhan turun melimpah atas setiap jemaat Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan atas berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu menyertai sepanjang kehidupan jemaat di tempat ini Tuhan. Kau yang lihat isi hati mereka, Kau yang paling tahu setiap apa yang mereka butuhkan. Engkau yang menyediakan, Engkau yang membuat tangan berhasil setiap pekerjaan, studi sekolah, apapun yang mereka rancangkan, Tuhan buat berhasil. Lebih daripada itu Tuhan, Tuhan akan mendapati jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat Tuhan yang setia dan layak. Sehingga ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, Tuhan akan mendapati kami layak untuk sama-sama hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.